Ini maksudnya apa ini? Kalau amplop 2 juta sih lu nggak datang ya, Ngok? Kan selipan stand up termahal, nggak mungkin dia 2 juta. Tapi sebenarnya itu brandingan itu emang lu branding atau emang bener lu termahal? Tapi masa saking bandelnya sampai di... Tapi itu ada di ingatan Mongol? Nggak akan pernah lupa sampai Tuhan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Ya. Kita ketemu lagi hari ini episode terbaru lagi, Pam-Pam. Betul. Selalu bersyukur semakin hari semakin rame, semakin banyak yang berkomentar. Ya, tapi lu suka baca-bacain komentar gak sih, Pam? Suka, dan banyak banget yang komentar-komentar. Ih, papa ketawanya. Ini ketawa lu katanya nular ya? Nagih ya? Tapi gak banyak juga, ih papa ketawanya ganggu gitu. Ada yang bilang begitu? Iya, tapi banyak kan tuh yang muji-muji kakak. Ih kakak makin hari semakin adem. Apaan gitu. sih lo, lebay Terus juga lo. ini kurusan, terus Apaan kayak sih? gitu mukanya makin kincel. Apaan sih, Pak? Ih, Pam-Pam, ntar transfer deh, Pam. Ya, lo bener ya. Enggak, ntar lo. Lo maksud lo muji-muji gue tuh maksud lo mau ngapain? Enggak, itu samping kakak mau lah dibagi satu. Ya Allah, cuman perkara Dilan Serial aja lu pakai mengagumi gue sebegitunya. Iya. Aduh, Kak Igun baik banget sih. Makasih banyak ya Kak ya. Emang ini enak banget nih sarapan ini. Bener-bener sarapan sat-set anti ribet. Tuh, kakak nggak mau kasih tahu sekalian nih ke customer yang lain nih. Ya ampun, customer mah udah paham banget bahwa ini nih namanya Dilan Sereal ya. Jadi ini sereal varian terbaru dari Dilan. Dan ini tuh cocok banget, Pam, untuk dimakan di mana aja, kapan aja, anti ribet. Betul. Cobain lagi. Makan lagi ya. Makan lagi. Happy banget aku kalau sting makan. Iya kan? Gimana, Pam? Enak banget Kak. Iya kan? Karena ini tuh solusi banget kalau kalian pengen sarapan yang namanya sarapan praktis. Bener banget. Jadi ini customer sekarang Dilan ini udah ada serealnya. Tuh. Bener, jadi kalau makan sereal bisa di mana saja, kapan saja, nggak perlu ribet. Nah, Igun juga mau kasih tahu nih buat kalian semuanya bahwa Dilan Sereal ini adalah kombinasi antara Choco Crispy dan cream vanilla yang milky, terus pecah di mulut. Nah. Ditabrakan di mulut kita tuh, Pam. Bikin mulut kita tuh bener-bener nyaman banget. Sarapan Dilanin aja. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Tepuk tangan. Duh. Pam, episode kali ini kita mau menghadirkan satu sosok. Ini kan kita kan namanya Comic 8 Revolution. Betul. Ya kan, apa namanya, stand up comedy. Ini yang kita datengin, ini memang rajanya. Langsung saja, Mongol! Selamat datang Bapak Mongol. Kita salaman, waalaikumsalam. Nih, lo lihat dong harta bendanya nemplok Bukan semua, lagi. ya kan? Gue kasih nama lo Mother of Pearl. Bisa sih. Mongol. Iya. Kayaknya sebenarnya Mongol bukan nama asli Anda ya? Bukan. Kalau Anda tuh mendapatkan nama Mongol tuh dari mana awalnya? Jadi ada 2 nama Ya. waktu masih SD, SMP tuh panggilannya Takeshi. Takeshi. Oh, ke Benteng Takeshi? Enggak, dulu kan ada film Oshin. Nah kan ada anaknya yang nama Takeshi kurus, sipit, mirip banget sama gua. Oh, jadi lo halu-halunya pengen panggil gue Takeshi? Enggak, jadi bukan Mongol yang manggil, teman-teman yang manggil. Orang-orang manggilnya Takeshi. Takeshi. Pas masuk SMA tuh, udah dari SMP kelas 3 tuh kan film The Thunder Heroes itu muncul. Oke. Nah, di situ kan ada tuh Bibi Lung, siapa Andi Lau dan sebagainya. Nah, ada satu karakter tuh Raja Mongol, Kaisar Mongol. Nah, dia mirip banget sama gua. Ininya gitu terus dipanggil lah Mongol. 2011 baru ada tambahannya Stres. Oh, Mongol Stress. Mongol Pas Stress. udah masuk ke stand up comedy, Stand up yang jadi ngasih namanya. Panji. Oh, pas Panji yang Mas kasih. Panji. Sama kalau ini juga Pam-Pam nih dari Sapam. Jadi Pam-Pam, nama aslinya Sentot. Iya. Kalau Sentot dari versi lo artinya apa coba? Hah? Sentot, versi Ayo. lo apa artinya? Kira-kira aku dipanggil apa waktu kuliah? Sentot. Sentot kepanjangan apa? dari Pokoknya sennya seneng kata orang-orang. Iya, senang di
Tuh kan dia. Ya Allah. Berdosa. Jadi kalau mau tanya ya, kalau Mongol itu di rumah berapa berkeluarga Mongol? Tunggal. Tunggal. Gua anak tunggal. Oh, yang dilahirkan dengan atas nama Roni. Kok dilarikan? Dilahirkan dengan nama Roni. Roni ya benar. Ya Allah, kita sampai punya loh. Kita sampai punya arsip ternyata. Ini apa surat baptis nih Iya. apa Mongol? Iya. Hah? Tapi kan ya itu surat baptis Mongol. Jadi kan kalau karena Mongol Kristen, jadi setiap orang anak-anak yang baru lahir tuh terus di usia tertentu tuh dibaptis. Nah, itu surat pertama dari seorang. Nah, kalau bahasa dulu tuh setelah dapat surat baptis baru dapat akte kelahiran. Oke. Begitu. Nah, jadi itu surat baptis Mongol. Katanya kalau surat baptis itu namanya nggak boleh satu nama. Kalau Manado kan harus ada marga, ada Oke. fam gitu kan, kayak Vero, Walando, Oke. Mika, Tambayong, atau siapa lagi Kalau tuh? Mongol berarti apa Roni? Nggak ada gua. Dan lu masa nggak punya keluarga? Jadi keluarga Mongol kayak nggak ada yang nggak ada yang mau ngasih marga mereka buat Mongol gitu. Masa sih? Serius? Lah itu suratnya. Emak lo apa? Ma gua Kansil marganya. Nggak, Gua sama Ingrid Kansil Kansil tuh masih saudara. Oke. Kami Kalau masih satu keturunan. kalau ini kalau bapak Sewang. Sewang. Iya. Terus kenapa Cuman lu nggak kan- ada sewang-sewangnya? Lah bapak gua bukan warga negara Indonesia, bukan WNI. Oh, bapak Dan- itu bukan orang Manado. Bukan WNI Bapak malah. Mongol juga ninggalin mamaku masih hamil 2 bulan. Oh, jadi udah tragis ya ceritanya ya Mongol Jadi ya. kalau sesuai undang-undang zaman dulu tuh kalau dibilangnya tuh adalah anak yang tanpa pernikahan ayah dan ibu itu dinyatakan sebagai anak haram. Oh, jadi lu nih ini Saat baptis- itu enggak ini bukan gua maksudnya bukan gua melecehkan atau apa, tapi itu realnya. Nah, karena gua nggak punya nama mama, nggak punya bapak, mak gua juga meninggal. Gua dibaptis, mak gua udah meninggal. Oh, Dia jadi lu meninggal di lahir. Pasung. Oh, ceritanya gitu. Iya, jadi mamaku tuh melahirkan Mongol. 4 hari setelah dia melahirkan tuh dia dipasung sampai mati sama neneknya, sama nenek Mongol berarti sama mamanya. Dikarenakan Nggak ngerti sampai saat gua sebesar ini gua tanya ada banyak versi. Ada yang satu bilang mak gua begini, ada yang satu bilang mak gua begal. Maksudnya Orang jahat. bukan. sering-sering begal. Suka nggak dengerin orang tua gitu loh. Bandel. Oh, Bandel, kalau bahasa Manado begal. Terus ada yang, pokoknya ada 2 versi Tapi masa utama. saking bandelnya sampai di Lama gua aja meninggal, kan gua udah 4 tahun 5 tahun tuh. Mak gua tuh meninggalnya kakinya begini. Terus ada diikat gitu Ngol. 2 kiri 2 kanan. Kayak ODGJ, mohon maaf. Enggak, jadi kalau gua tanya kan mama tuh bersaudara 5, mereka Iya. berlima bersaudara. Iya. Ada 4 orang yang gua tanya, 3 orang ini jawabannya beda-beda. Dan ini bukan Mongol yang nanya, Kang Mo Sidik yang stand up komedian tuh Iya, timnya iya. yang pergi wawancara ke kampung Mongol, terus ngeliatin kubur Mongol yang lain kuburnya bagus, mak gua dikubur pakai ubin toilet gitu-gitu. Yang Tapi lain lu- dicat, Tapi lu berusaha untuk mencari cerita kronologis kematian nyokap. Sampai hari ini masih penasaran? Dari kan gue megang dari cerita yang paling adiknya mama paling bungsu bahwa mamaku itu meninggal dengan masalahnya kalau mereka cerita kan kagak sinkron sama Mongol karena kan mereka di Manado. Gua yang sama mama di Sanger. Jadi dengan kondisi pagi-pagi Mongol mau nganterin smokol sarapan pagi, beliau tuh udah tumbang, udah begini. Waktu itu badannya mohon maaf gemuk karena kan nggak pernah dibuka. Nah, jadi dengan kondisi itu, jadi emak gue, lah ini podcast pertama yang gue rinci. Jadi kondisi beliau sudah tumbang begitu, Mongol kan manggil oma. Oma ini gue panggil mama. Mama ini gue panggil kakak. Jadi gue bilang, mak, akang tuh kakak. Akang sorubu. Sorubu, no? Terus Untuk jatuh meninggal. mama bilang, ngana pi sekolah jo. Biar mama yang urus. Udah, Mongol kan di kampung itu karena nggak ada TK, anak 5 tahun itu udah masuk sekolah, tapi belum dapat duluan. rapor. Nggak dapat rapor, cuman belajar INI, ini, BU, DI, Budi, gitu-gitu. Nah, pulang sekolah jam 10, gue masih inget banget tuh, karena kan pak sekolah tuh, yang kelas 1-2 tuh pulang cepet. Udah, di rumah tuh udah rame. Bahwa ternyata
menurut, mohon maaf bukan kata dokter ya, mantri. Karena kan kami di kabupaten yang di desa jauh banget ke rumah sakit. Menurut mantri tersebut, beliau udah meninggal dari jam 10 malam. Kan bukan dibikinin kayak bedeng Bilik. kenjili sendiri gitu. Jadi pakai Bambu. tafla. Tapi itu ada di ingatan Mongol. Nggak akan pernah lupa sampai Tuhan datang. Mongol lihat masih ingat mama dipasung. Masih ingat lah gue. Karena gue tiap hari kerjaannya nganterin makan dia. Nah terus udah gitu, Mongol tanyain ke mama, kenapa ibu aku harus dipasung ke oma? Tanya ke oma toh, Iya. ke oma. Sumpah demi Tuhan Yesus nggak pernah ada info lebih dari dulu sampai hari ini, sampai kita konten. Setiap kali gue tanya, cuman yang gue ingat adalah di saat oma 5 bulan sebelum meninggal tuh, dia dalam sehari tuh bisa 2 kali telepon nangis. Kayak minta maaf gitu. Oma so salah begitu. Kayak ada penyesalan. Iyo pulang Jo, begitu maksain. Padahal gue udah artis toh. Ya. Jadi suruh pulang Jo, begitu. Kita itu kan kalau ngelihat ya di balik popularitas seorang Mongol ya, cerita lu itu kan banyak banget Mongol. Ini dari surat baptis ini kita dapat cerita lagi tentang mama, ya kan? Ada lagi lu dulu pernah masuk gereja setan. Nah itu dari mama. Jadi mamaku tuh kan karena mungkin anak perempuan pertama dan cantik. Oke. Jadi tuh kan kita nih keluarga undername, tuan tanah. Oke. Om aku tuh punya tanah banyak. Jadi sampai bukan hari keluarga ini. susah. Bukan keluarga Guanya susah. yang susah karena gua diperlakukan tidak sebagai bagian dari keluarga. Nah. Karena lu anak mak lo. Jadi mama tuh ini cerita yang benarnya. Ya. Mamaku tuh melakukan sebuah kesalahan. Oke. Jadi efek kesalahan mamaku itu di Pasung. pasung itu. Jadi itu pemasungan juga bukan karena mamanya mama, bukan dari keluarga yang memberi keputusan. Keluarga besar. Iya, Ika Jopadia. Salah satunya mama ikut gereja setan. Nah, jadi mama tuh waktu muda kita tinggal di Manado, tapi kita asli suku Sanger. Oke. Jadi pada tinggal di Manado tuh mama tuh ikut kan Manado ya kan dansa-dansa. Iya. Terus banyak orang-orang bule dari Belanda, dari pokoknya Eropa area gitu. Terus mama tuh pernah ikut, bukan pernah bahkan kata adiknya mama tuh waktu dia muda itu dia enggak pernah ke gereja. Padahal kan kami Kristen. Mama tuh ikut komunitas. Nah, komunitas itu di Manado tuh dulu namanya Children of God. Itu tahun berapa, Mongol? Itu sesat tahun 70-an. Tahun 70-an aja udah masuk tuh 80. aliran itu ya? Iya, tapi namanya kan bukan Church of Satan. Oke. Dulu masih Ciogi. Jadi mama ikut. Nah, kan kita nggak tahu ini beliau ini waktu mungkin lagi hamil atau lagi atau lagi bagaimana ngapain. Karena Mongol itu tidak pernah terpikir dalam hidupku tuh mau gabung di komunitas itu dong, nggak mungkin lah. Cuman ketemu bule di tempat nongkrong, dia bilang join with us. Gue kayak ikut ke tempat mereka nongkrong, terus diajak ngobrol, mereka tuh welcome. Nah, welcome itu kita cari di Google. Mereka yang terlibat satanik itu ada 2 tipe. Ada by membership, ada by blood. By blood itu sambutannya beda. Membership tuh harus lu ini keluarin darah gitu-gitu, terus harus udah sepersekian lama. Kalau gue kagak. 3 bulan setelah Mongol join bareng mereka tuh, gue ditabiskan untuk menjadi salah satu bagian dari komunitas. Itu usia Mongol berapa Masih tahun? berondong, belum alot. Oh ya? Masih berondong aja lu udah dijadiin target Mongol pada waktu itu ya? Iya, kan gue jadi orang kedua di Asia. Kan gue masuk leadership komite 7 jenderal utama satanik Asia. Gue orang keduanya. Satu-satunya ada 2 orang, satu sama-sama Asia, ada 2 orang Asia, 5-nya orang Eropa dan Amerika. Nah, lu kan termasuk vokal ya, menceritakan Pengalaman ini. pengalaman cerita hidup lu gitu. Ada nggak sih reaksi dari orang-orang yang masih terlibat di dalam komunitas tersebut? Ada, Bang. Ada, Bang Iva. Kayak ngasih apa ngejar gitu. Ada. Kalau orang kita masih bisa meleng masuk gang, lari kabur gimana dulu. Yang berbahaya tuh kan yang kirimannya bentuknya spirit, bentuknya roh.
Santet bentuknya gitu-gitu. santet mah Nggak ada apa-apanya. ini juga hilang. Enggak, santet tuh kan levelnya okult. Kita levelnya satan. Jadi namanya satanisme dan okultisme. Dua ini adalah dua genre yang ke atas, ke satanik. Cuman kalau okult itu kan pakai perantara. Gua pengen nyantet lu pakai orang. Tapi kan yang berbahaya tuh sataniknya tuh spiritnya. Ini kan bumi ini kan ada yang tidak terlihat. Berarti kalau kayak aliran gitu tuh ada ininya, ada kayak imamnya. Adalah pemimpinnya. Yang ada pemimpinnya, yang ada ritual-ritualnya. Ada. Itu yang kayak di film-film itu tuh Iya, bener. Ada. Jadi ada pemimpin altar, ada pemimpin. Jadi kayak begini kakak Ivan. Gini Ivan, kalau kita kiblatnya ke kerajaan aja. Inggris itu rajanya Pangeran Charles. Iya. Tapi kan pemerintahannya yang menjalankan kan bukan Pangeran Charles, ada perdana menterinya. Nah di satanik juga begitu. Dalam ritual itu ada imam altar namanya. Tapi untuk pekerjaan tuh dipegang oleh 7 jenderal utama ini. Ada yang menguasai wilayah bagian ini, ada yang kerjanya ini, ada yang kerjanya itu. Kan ada satu perempuan di bagian itu. Sekarang masih berkembang. Masih. Di Indonesia, di sekeliling-keliling kita nih ada. Banyak lah di Jakarta, di Indonesia, semuanya ada. Mereka main sosial media, mereka posting-posting gitu. Main sosmed, kayaknya mereka punya komunitas Facebook bahkan. Punya IG juga. Oh iya. Jadi dia ngeblend aja kayak orang biasa gitu. Enggak, jadi mereka kan cuma kasih tahu kegiatannya mereka. Tapi ingat, kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak benar selalu membahagiakan kita dari sisi dari sisi hawa nafsu. Ya ditawarin everything. Lu bawa orang dapat duit. Lu mau. Jadi lo kayaknya dari situ dulu awalnya. Tapi kan duitnya nggak gue ambil. Setelah gue udah memilih berpisah dengan mereka, duit itu gue nggak ambil. Gue mulai lagi dari nol. Itu tadi gue jualan koran. Jadi gue lebih mensyukuri hidup tuh di saat gue sudah berpisah dengan mereka. Kalau dulu kan gue digaji. Itu benar-benar dicukupkan. Gajinya gede. Satanik itu nggak boleh miskin karena itu bagian dari dosa. Oh iya. Berapa lo pernah sampai megang uang dari Kalau untuk saat itu udah lumayan lah. ratusan ada? Lebih kalau hasil dari ngumpul. Kan soalnya gini, ada gaji plus ada juga kayak gua kalau pingin ngajak contoh gitu bertiga. Lo pernah tuh ngajak-ngajak orang gitu pernah? Ya iyalah orang dapat gope. 500.000? Iya kan lumayan. Untuk saat itu. Terus orang masuk situ nanti di brainwash gitu? Iya. Itu berarti orang-orang yang kosong, orang-orang yang nggak ada iman tuh masuk tuh cepet tuh. Pasti. Yang lu cuman hatamnya Al-Fatihah, lu cuman taunya doa Bapak kami, itu udah sasaran. Masuk tuh. Iya. Nyemplung. Itu sasaran empuknya tuh. Soalnya ada uangnya juga. Itulah yang gue selalu bilang kayak ke teman-teman gitu kan, yang beragama Muslim, dateng dong sholat Jumat, jangan nanti udah waladolit, amin lu muncul. Ya. Kalau bisa sekali seminggu lu tadarusan, ya kan ngatamin Quran, datengin tausiah di mana, di saat sholat Jumat lu dengerin tipnya khotbah, itu kan mempertebal iman. Kalau di gereja juga begitu, jangan udah mau doa berkat lu baru dateng, firman lu nggak dateng, lu nggak baca Alkitab. Jadi maksudnya Mongol tuh bukan soal apa, setidaknya dengan lu mendengarkan hal-hal yang baik yang membangun iman, pondasinya terbangun. Jadi di saat ada orang yang nawarin, di saat ada orang yang ngomongin sesuatu yang tidak sesuai yang lu pelajari, lu bisa membantah. Tapi kalau lu sholat Jumat aja lu datangnya pas nanti Idul Fitri, ya ketemu yang PA begitu mah lu udah jadi anggota member. Tapi lu tuh semua agama lu pelajarin ya Mongol ya? Gue pelajari dari dulu kan gue suka baca. Itulah kenapa gue jadi stand up karena gue selalu suka baca. Itu materi-materi itu semua dari proses membaca ya? Proses membaca dan kejadian di nyata gitu. Kayak gue berenang gitu, atau gue lagi di mana. Jadi orang nggak bisa sakit hati, orang gue ngerasain gitu kan? Mayoritas materi Mongol kan gue nggak pernah ngerosting orang. Emang lu cerita aja ke jeleknya gue aja. Gue kalau nggak mentok-mentok emak gue, anak gue jadiin materi. Kan nggak mungkin mereka marah. Kan bagi hasil kan. Gitu. Jadi maksudnya Mongol tuh pertebal iman dengan apa ya? Kita balik lagi ke
agama masing-masing. Iya. Begitu pas gua selesai. Nah itu yang gua tanyakan sama keluarga, kok kenapa kitanya ada fam di surat baptis? Terus Kok kita nggak ada, kok lu kok nggak ada fam, marga nggak ada gitu di marga. surat baptis? Oma yang suruh, jadi maksudnya oma yang Minta. meminta. Toh Oma tuh pokoknya dulu paling berkuasa deh tuh. Dia kalau udah duduk udahlah. Tapi dari situ gue menjadi tercetus dari gue masih sekolah itu gue pingin menjadi bukti. Ya gue berusaha sendiri. Jujur gue dari kecil udah jago nyuri karena gue Oma Mongol tuh dia kalau panen pala, panen cengkeh, kopra tuh banyak banget. Tapi setiap kali gue bilang, Oma kita mau bayar sekolah. Susah banget. Udah boro-boro pak. Yang ada gue dilempar sama kursi kecil. Jadi lu colong aja gitu. Iya, jadi kalau tidur mereka gue bangun gitu, gue colong. Tapi gue nggak pernah nyolong punya orang ya, cuman nyolong punya oma gitu, cengkeh gitu. Gue taruh di kresek kecil, gue sembunyiin di bawah daun pisang. Pas besok mau berangkat sekolah, gue mampir, gue ambil. Nah itu buat beli buku cetak yang merek Intan Pariwara gitu. Zaman Karena dulu iya banget. karena kan maksudnya kehidupannya dari omanya kan. Iya, jadi dan gue nih bersaudara nih sepupuan tuh banyak. Hanya gue doang yang tidak diperlakukan sebagaimana. Padahal gue cucu pertamanya dia. Tapi sekarang dengan lo sukses seperti ini, keluarga Ya itu nodong lo tadi. juga dong. Enggak, jadi gue kalau ke Manado atau kemana-mana tuh kalau ada yang manggil gue Mongol, ya gue tahu ini pasti fans. Hasil dari nonton YouTube, Ya. apa gitu. Tapi kalau dia bunyi Ron, ya itu gue biasanya langsung lari. Kenapa tuh? Itu pasti keluarga. Oh, kalau udah keluarga udah pada mau tuh. Berarti Mongol sekarang berarti sama keluarga juga Enggak ada masalah. Cuman kalau gua sama keluarga tuh mesti gini. Ada keluarga kan kita harus memilah. Ya. Keluarga terdekat, keluarga yang mungkin udah nenek-neneknya kita bersaudara kan masa juga harus gua yang ngurusin. Ya gua ngurusin 5 bersaudara mama. ya. Terus kayak ini Natalan. Gua kemarin kan dari Manado. Ini udah mau Alemong nih. Udah. Kalau Natalan udah Alemong nih. Wah, lemong. Udah amplop nih. Ginjal pun berasa kayak pengen digade. Ngerasain Iya, juga. karena kan pasti kenapa Mongol belinya November? Kenapa Van gue nggak beli Desember? Atau kenapa gue nggak pulang Desember? Kenapa gue pulangnya November? Karena kalau pulang November hanya satu yang kita urusin. Tapi kalau kita pulang Desember, bapak, emaknya, anaknya, cucunya, semua kalau belum ada 5 orang itu yang kita beli. Tapi kalau cuma November kita pulang, mamanya yang kita urusin. Nanti dari situ kita kasih duit 2,5 juta. Untuk ukuran Manado 2,5 juta udah bisa beli gede. sepatu, ya kan? Iya. Udah, kalau cucu lu masa gua juga yang beli. Iya. Itu iya, loh. iya. Jadi lo tuh sekarang tinggal di Bali. Iya tinggal di Sama siapa di Bali? sama adik gue cewek. Jadi kan adiknya mama. Oke. Yang Mongol cerita tadi itu Mak Embo, jadi adiknya cewek. Anaknya cewek ikut Mongol. Jadi Mongol bilang biar ngejagain Mongol biar jangan sampai. Oh, jadi anak cewek itu udah lo anggap jadi Adik. anak sendiri. Adikku. Dijadiin adik. Jadi maksudnya ada yang lo rawat setiap hari kayak Ada gitu. yang ngurusin gue, bahkan bukan gue yang rawat dia. Iya. Gue sih ngejajanin doang, tapi Iya. dia yang ngontrol semua, termasuk apapun. Ya. Jadi kayak begitu. Mongol, kalau dari ketenaran yang lo punya, dari kisah cerita lo yang segitu banyak gitu. Sekarang ini menjalani kehidupannya lebih tenang apa tetap gelisah? Lebih tenang sih. Kalau kegelisahan paling jarang banget gue gelisah. Ya. Gue kalau udah mau Kecuali yang pas berapa miliar tot itu lo pinjemin orang tuh. itu mah bukan gelisah lagi, itu mah Stres, panik. panik, ya. Karena kan itu Dia pernah tabungan. pinjemin orang mau Nyalon. nyalek, terus orangnya masuk nyalon ke gerong. gubernur. Jadi Iya. dia mau nyalon, duitnya dipinjem, nggak nyampe berapa hari. Sebenarnya kan lu nggak cerita begini semua orang jadi tahu dong siapa ya waktu itu mau nyalek itu. Iya, Bodo tapi amat. kan kita nggak sebut dari mana. Iya sih. Ya kan, cuman kan yang dari situ gue panik tuh karena pas ketangkep kan mesti begini. Korupsi itu kan selalu sistemnya ngembet. Iya. Iya, betul. Mungkin contoh nih gue yang korupsi, gue pernah transfer duit ke lu. Ya, gua harus balikin. Lu juga dicari kan. Uyak-uyak. Makanya lu dapat surat-surat, suratnya udah di tangan, Iya. suratnya diambil juga. Diambil lagi karena ternyata hukum COVID itu siapa yang melakukan korupsi COVID hartanya disita loh.
Jadi surat tanah yang dikasih sebagai jaminan yang gue udah bangga banget bisa untung 40 M. Nggak sempat balik nama. Ya, diambil lagi. Udah keburu maskapai. Udah diciduk Negara. Udah Tapi- gue 4 hari tuh. Tapi mau setelah lo lihat dari uang lo hilang gitu, lo jadi ngelihat harta dunia tuh nggak ada apa-apanya ya? Betul. Betul. Apa sih yang lo mau cari gitu? Betul. Jadi kayak hidup tuh kayak hampa banget gitu ya? Betul. Gue punya duit 53 miliar nggak pernah kemana-mana. Lo di saat- jagain aja tuh uang Ember. itu. Kayaknya hilang 1.000 aja kayaknya lo panik tuh. Jadi kayak gue udah punya prinsip, udah gue settle amat sampai tua, anak gue cewek udah aman nih dari duit ini gitu. Tapi di saat duit gitu hilang, kok gue bisa jalan-jalan ke Vietnam, ke Kamboja, gue kelilingin Asia aja dulu kita. Gue bisa ke sini, gue bisa ke sini. Dulu waktu punya duit, Justru malah lo kekep tuh. ya mentok pasar Minggu pak, kecondet. Kenapa lo punya pemikiran sepelit? Lo jadi kayak inget jadi zaman kayak nenek lo dulu ya? Bukan, kan gue takut untuk jatuh, Turun lagi. turun. Jadi gue, maksudnya gini, gue sebagai orang Manado, harusnya kan menter-menteran dulu dong. Dapat sinetron ke Hong Kong kayak bawa tim, bikin video, konten. Kalau gue enggak. Gue kumpulin duitnya, gue aja stand up di, apa kan, Mongol dari salah satu TV nih, di kontrak. Udah, enggak gue ambil duitnya, gue simpen di situ, nanti per 3 tahun gue ambil. Saking gue mikir. Emang lo sengajanya memang pengen Iya, nabung deh. iya. Jadi orang lain kan langsung. Cuman gue pernah 3 bulan awal berkarir tuh jadi shopaholic itu. Oh ya? Wah ampun Tuhanku Yesus, setiap minggu gue kayak bisnis Plaza Indonesia. Terus kayak pingin ngasih tahu ke orang-orang kalau gue kaya gitu loh. Beli gelang emasnya 200 juta lebih. Pas kita bawa ke Blok M, dihitung per gram. Kan kita sakit hati. Kita beli sampai 200 jutaan pas ke Singgalang. Ditimbang. Ditimbang, nggak ada harganya ya, sekalian aja mendingan belanja di Singgalang. Iya kan? Iya, ternyata tuh kita mau punya kekayaan sebanyak apapun, tapi kalau kita hidupnya penuh dengan kekhawatiran, menurut gua mendingan nothing, tapi kita bisa mensyukuri. Iya, betul. Ya, bisa nikmati. Sekarang walaupun uangnya mungkin lo belum nyampe 53 miliar lagi, tapi hidup lo lebih tenang. Iya, gua Tapi sekarang lo jadi lo beli-beliin aja, lo pakai-pakein, terserah dia mau ngomong apa Jadi gitu. Sekarang kayak gue baca kan dari 41 buku tentang Nabi Muhammad, ada satu buku yang bikin gue agak sedikit kayak Goyang. Bukan goyang, kayak wow. Lu ingat ya? Kagum. Nabi Muhammad itu umur 40-an tuh jadi nabi. Ya kan? Tapi lu tahu nggak, dalam waktu beliau menjadi nabi, dia tidak melepaskan pekerjaan sebenarnya. Dia tetap bekerja loh. Ya. Nah lu bapak lu Berdagang. cuman Iya. pensiunan bintang 1, udah sok-sok nggak kerja, tinggal dari bunga. Iya. Kerja, nabi aja kerja, nah lu siapa? Dari situ gue langsung berpikir bahwa kerja itu adalah salah satu bukti kita itu mensyukuri. Karena dalam usaha itu ada say thanks-nya. Ya Allah, terima kasih hari ini gue bisa pulang kerja jam segini. Iya dong. Ya kalau kita cuma ngandelin dari bunga bank, Iya. kayak kita nggak merasa tuh. Iya. Yang Jadi kita mau berangkat pagi juga kayak nggak ada harapan ya. Terserah. Kayak nggak tahu mau ngapain gitu Kayak kan. stand up aja. Iya. Udah lah, gue udah punya 53, ya kan, lucu nggak lucu lunas gitu. Tapi kan di saat kita bisa mensyukuri itu, ternyata kita bisa datengin IO-nya, thank you ya udah ngajak Mongol. Iya. Kita bisa datang sama MC yang satunya, thank you bareng. Door prize-nya mana yang handphone gitu. Soalnya kan kalau stand up nih, saking lucunya bapaknya udah nggak kasih. Udah Nggak dilanjutin ada, aja gua di-loss aja. stand up. Tahu-tahu acara harus udah selesai. Kita kan datengin, maaf ya Pak, Bapak sih nggak ngingetin, kamu lucu banget Nol. Tapi kan Pak door prize belum dibagi. Terus? Ya udah kamu ambil aja saya. Nah, itulah kenapa handphone gua banyak. Iya. Oh, dari hasil Itu. penjarahan door prize. Iya, jadi Oh. gua nggak beli handphone, jadi handphone itu gua tumpuk di rumah. Jadi ada saudara dateng, Gift, pilih tinggal kasih Jo. Kalau kasih, Ngol, lu sebagai stand up comedy, lu paling nervous atau paling kayak lu udah nggak ngerti lagi mau ngapain itu pas stand up depan siapa? Depan Jokowi?
Pak Jokowi udah lebih dari satu. Udah berkali-kali. Iya, Pak SBY udah. Iya. Kemarin juga Pak Prabowo, Pak Gibran udah. Udah. Yang paling nervous itu stand up di Orang mati itu. orang mati nggak nervous. Dia pernah stand up. Nggak nervous. Dia pernah stand up kematian deh. Karena istrinya ngomong gitu. Kita waktu itu kan nih melayat nih kan, keluarga di sini, kita di sini nih ngantri nih. Pas disuruh stand up kita kan panik. Ya. Ini kan jenazah nih lagi kita liatin gitu kan. Istrinya ngomong, tolong hibur ya, nanti Oma transfer. Nggak nervous. Oh, langsung yang nggak meninggal kan nervous. DPR RI Komisi 9. Dia meninggal belum ada KPK, nggak mungkin 2 juta amplopnya. Lu udah tahu tuh. Udah tahu Ya. kan. Kalau amplop 2 juta sih lu nggak datang ya, Ngol. Kan selipan stand up termahal, nggak mungkin dia Nggak 2 mungkin. juta. Tapi sebenarnya itu brandingan itu emang lu branding atau emang bener lu termahal? Sebenarnya termahal saat ini Cak Lontong. Oh. Cak Lontong termahal. Cuman kalau menurut teman-teman yang melakukan Lu survei, udah mahal tapi sering. iya. Kalau gua kan- Calontong mahal jarang-jarang. Iya gitu katanya. Oh, katanya. Jadi gua kayak ini Natal nih. Iya. Gua ada pekerjaan Natalan. Oh, Natal stand up juga? Stand up kan nggak mungkin di gereja dangdutan. Nggak mungkin kan Iya. begini-begini. Di gereja ya paling laku ya gua, Regina, yang Joy Tobing, Nyanyi-nyanyi. Judika gitu, yang Kristen-Kristen. Nah, Nah, pengetahuan lu di Kristen juga banyak kan? Jadi iya, banyak kelucuan iya, tuh. iya. Dan gua kan kalau materi agama nggak pernah nyebrang agama orang. Iya. Tapi yang gua ambil adalah yang penting cuan. Stand up itu lebih enak daripada yang lain. Gue selalu bilang kenapa gue lebih demen stand up daripada film. Karena film 2 minggu syuting. Iya. Honornya segitu. Iya. Tapi kalau stand up 15 menit, thank you gue pulang. Thank you gue Mongol pulang. Nggak ada JR, nggak ada reading, nggak ada apa-apa Iya. gitu. Terus kalau Nggak syuting bisa di briefing. Iya. nggak suka gue. Kalau main film kita kadang harus bawa makan sendiri. Iya kan, kalau mesti acara TNI Polri yang paling enak. Nah. Dari 15-20 menit Pak Kapolri datang atau Panglima atau Kepala Staf datang berubah jadi 8 menit. Jadi lebih cepat. Iya, karena Bapak mau speech. Lebih Honor enak. sama. Honor sama. Honor sama, nggak ada urusan Nggak ada, deh. karena nggak ada honor. Oh, nggak ada honor. Kan mitra bersama. Mitra bersama. Iya. Oh, Karena iya daripada benar. masa lalu dibuka. Benar. Ngol, itu dulu waktu lu masuk penjerong tuh gara-gara apa sih, Ngol? Lu bengal ya, Ngol ya? Sumpah demi Tuhan enggak. Lu tuh maksudnya lu tuh udah gak ada takutnya sama manusia sih ya, Kagak jadi... juga. Jadi kan gua waktu itu kerja jadi PA. Dan Iya, sebelumnya dari road manager, Iya. terus jadi PA, megang airtone, Iya. kan di lokasi syuting lagi syuting sinetron di Iya. studio Persari. Nah kan kita udah menyadari muka lah, kita kan nggak mungkin nongkrong sama artis, kita Iya. ya sama figuran lah yang cuma Iya. kelihatan lehernya doang lewat gitu. Iya. Kita lagi dibawa nih di atas, mereka lagi main. Tahu-tahu mamanya artis yang jadi pacarnya tuh telepon, manggil ngol-ngol, dipanggil pangeran, bos nih. Ya, oh iya Mi gitu. Mongol tanya, "Kenapa bos?" gitu, pakai bahasa Manado. Ganti akan kita mau main. Kita mau kincing, maksudnya dia mau pipis gitu. Ya namanya juga bos kan, cuman kita Mongol ngomong, "Ya bos, kita ndak ada doi. Ada ini modal. Duduk Jo." Mongol duduk. Kartu kau udah 4. Ya gua lihat. 7 Pak. Permainan 7 orang, 7 itu pasti paling tinggi. Gak mungkin ada. Ya udah. Goceng, pletak, goceng. 10.000 masuk, petak. Udah. Berapa? Gua 7. Wah, Mongol menang. Baru mau ngambil duit, begini bunyi, jangan bergerak. Ya Pak, belum Pak. Duitnya belum kesini. Jadi itu tuh di lokasi syuting. Di lokasi syuting. Lah yang manggil polelanya siapa? Nggak ngerti. Dicepuin. Nggak tahu, tau-tau kita diciduk. Dan gue masih inget banget itu mobilnya Panther merah, kita dijemput OTW dalam perjalanan ke Polsek. Mongol buka kalung emas gitu. Bang, turunin sini aja bang, nih gue punya 300 sama kalung emas 10 gram. Nembus Pak, nggak diturunin.
Dan artis yang syuting bareng tuh nggak ada satupun yang besuk. Pura-pura nggak kenal aja sama lo. Yang kakak gantiin? Ya orang gua duduk aja dia pergi sama mobil. Apa dia udah tahu kayak mau digerebek, makanya lo Kayaknya suruh udah duduk? ada bisikan bahwa nanti ada Jadi lo gerebekan. udah tumbal aja deh, Dicepukin. tumbal petaka deh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan gua keluar dari penjara gua artis. Dia nggak laku. Jadi di penjara. Jadi di penjara tuh berapa lama? Di Polsek 2 bulan. Nah, Di Cipi 1 bulan. oh nggak lama. Pak, 1 bulannya Cipi itu udah berasa kayak pingin lompat pagar, Pak. Kan di dalam kita. Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Penjara baru lagi namanya Rutan Kelas 1 Cipinang. Jadi gue syukuri aja. Yang penting gue sidang, gue divonis besok paginya pulang. Terus gue jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador. Itu selama 3 bulan nggak ada yang nengokin lo? Nggak ada sama sekali. Ada cuman Om Eki yang nganterin makan, maksudnya mie instan gitu-gitu. Terus nganterin teh celup Ya. buat di dalam. Ya. Iya. Makanya pas kapan lo balik lagi ke Rutan, lo stand up di situ ya? Iya, jadi Lo kayak kangen-kangenan deh. Iya, jadi kan diminta oleh Pak Menteri, Pak Agus, ngol ayo impartasikan kepada teman-teman sesama mantan warga binaan bahwa warga binaan pun bisa sukses di luar. Nggak harus kembali menjadi orang jahat gitu. Jadi ya gua ikut sama Pak Menteri, gua diajak stand up, gua cerita pengalaman bagaimana setelah bebas apa yang Mongol lakukan, yaitu Mongol impartasikan kepada teman-teman gitu. Terus Ngol, kalau kayak lu gitu tuh kan sebagai stand up komedi, ini kan udah mau masuk ke awal tahun lagi ya. Lu tuh selalu punya ini gak sih kayak resolusi setiap tahun nih apa achievement gue, apa lu jalanin aja hidup lu? Enggak, gitu? gue kan santai. Gue selalu bilang bahwa hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Jadi gue nggak pernah mau mikir. Ya. Karena otak kita cuman gedenya kayak bakpao. Ya. Otak kecil mempengaruhi badan yang lebih besar, berarti kan kita PA. Ya. Jadi udah yang penting ada apapun yang di depan kita udah tahu. Ya. Menghadapinya seperti apa ya kita jalanin aja. Ya. Mau mati urusannya sama yang di atas. Ya. Hidup mati manusia, sukses tidaknya manusia tuh yang menentukan di atas kemauan kita. Tapi lu tuh kan Tapi kecil, berliannya bagus banget ya, Mbak. cakep ya? Cakep. Hah? Bener nggak? Tapi kakak masa pakai berlian, kan kakak udah haji, emang boleh kak? Ya, jadi nih ya, gue kasih tahu nih. Ini gue kasih tahu nih ya. Jadi kan tahun ini kan gue berangkat haji. Haji nih. lagi. Jadi kan gue tuh kayak lu juga nih Mongol. Gue demen banget pakai perhiasan-perhiasan. Lu suka lihat kan barang-barang Iya. gue kan. Nah, Betul. setelah gue pulang haji, akhirnya gue mikir ya, kira-kira kalau cowok itu kan, kalau di Islam itu kan nggak boleh pakai emas. Nah ini? Jadi ini perak. Oh. Jadi ini basicnya perak. Tapi berliannya ini stimulated diamond. Jadi ini berlian yang dibuat di pabrik, lab grown diamond. Jadi akhirnya gue bikin usaha juga Mongol. Namanya Green Diamond. Oh, Gitu. Jadi karena kan gue setiap pakai perhiasan kan, kayak gue nih tuh kok emas apa segala macam gitu kan. Jadi makanya gue kan capek untuk ngejawabnya kan. Akhirnya gue bikin perusahaan aja. Akhirnya berliannya gue bikin berlian buatan pabrik. Iya kan, harganya 10 kali lebih murah dari berlian Asli. Tapi badannya gue pakai perak. Jadi cocok banget dan insya Allah bisa dipakai sama laki-laki gitu. kenapa nggak boleh pakai emas ya kalau? Jadi kalau di Islam itu ada aturannya bahwa laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas gitu. Karena apa ke badannya atau apa gitu. Jadi ya kayak gitu. Cuman kalau kayak gini Raja mah pasti- Salman MBS emasnya segembreng tuh, Mana? yang di bajunya itu. Ya dia raja yang mau ngomentarin siapa. Lah kita bukan siapa-siapa. Orang gue punya cerita nih, gue punya cerita. Kemarin gue live sama Ruben Onsu. Yeah. Ntar dulu ya. Gue live sama Ruben Onsu. Lagi live sama Ruben Onsu, gue lagi makan. Terus kata satu netizen, Kak nggak baca bismillah. Kata dia. Terus gue lagi di restoran, gue mesti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lo paham nggak? Paham. Netizen. Kalau Kalau ada juga gue congkel tuh. Iya. Kalau gue juga kan ada juga yang komplain, nggak lu kan cowok, Ya. kok pakai aksesoris gitu. Iya. Maksudnya kok lu pakai mutiara? Ya. Kan laki itu nggak boleh pakai aksesoris yang berlebihan. Gue langsung selalu bilang begini, kan gue udah mampu beli, itu alasan gue pertama. Satu, ya. Kedua, Raja Daud aja aksesorisnya segambreng-gambreng. Iya. Masa
Nggak boleh. Terus kenapa gue pakai mutiara? Karena gue orang Manchu. Kalau di Cina tuh kan ada Hokkien, ada Hakka. Gue orang Manchuria. Kalau lu belajar kekaisaran dinasti Qing dari Huang Taichi sampai Puyi, aksesoris utama mereka tuh Mutiara. sepanjang Iya. begini. India juga India. Iya. Krishna di film-film. Iya, semuanya. Yang kedua udah gitu, kenapa pakai emas? Gue bilang ya gue kan orang sorga. Karena di ajaran agama Kristen di sorga lantainya emas lah, gue jadiin cincin. Gue belum mampu lantainya emas. Gue cincinin aja. Apakah asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian. Iya benar. Iya kan? Iya kan karena netizen kan lebih maha guru ya kan. Iya, lebih benar daripada Lebih yang benar. Nah, jadi balik lagi nih. Jadi perhiasan berlian yang aku punya ya. Jadi ini dasarnya adalah silver. Ya, jadi insya Allah tidak melanggar aturan karena silver itu aman. Apalagi silver yang aku pakai itu silver 925. Ngerawatnya juga nggak susah, dilap aja bisa kinclong. Betul. Ya kan, dipoles, jadi gini. Batunya ini harganya per 10 lebih murah dari berlian betulan. Betul. Gitu. Betul. Iyalah, maksudnya kalau mau aksesoris apa aja sebenarnya jadi. Ya, jadi ini di Singapura, di Hong Kong, di Amerika memang udah ngetren banget yang namanya lab ground. Iya. Oh gitu. Dia Jadi lebih ini murah. silver Ada buat aman gue. dipakai Gue mau kasih laki-laki. hadiah buat lo. Asik. Wow, ini namanya Green diamond. green diamond. Iya, lo kan Wow. sebagai pakar ini kan, pakar jewelry kan. Iya. Buka dong. Wow, cie. Ntar dulu gue buka dulu. Habis kan gue mengibaratkan lo bintang tamu termahal gue, Mongo. Oh, besok kan Natalan, biar gue di atas panggung begini. Iya, Iya, coba. pegang mic-nya begini. Iya dong. Wow. Coba. Ih, cucok. Hai pemirsa. Gue nggak tahu kenapa Mongo, gue tuh pengen banget lo jadi bintang tamu gue dan gue kasihin Green Diamond buat lo. Tapi gue mau ngasih tau buat lu ya, Iya. Pan. Gue tuh sama lu. Kalau mau ngasih buat saudara, gue nggak mau beli yang original. Iya. Gue beli yang lab ground. Iya. Cuman gue pakainya bukan perak. Ya, Mas. Bukan. Nah. Ada lagi di bawah perak. Apa? Tapi gue krum. Tapi kan luntur. Iya, kan gue bilang sama mereka, ini DP, ini berlian nih, mau pakai tes, pasti dia akan nyala. Iya. Gitu. Ya, tapi jangan bawa di Pegadaian. Ya. Mungkin karena butuh buat bayar apa motor, dibawa. Ya kan? Ya Allah. Pegadaian ngitung. Nah. Oh, berliannya lumayan besar. Tapi Ya. kan digesek, sek, ditumpahin airnya. Sek. Langsung raib tuh warna kuningnya. Ya. Langsung jadi besi. Ya, mohon maaf, ini bahkan perak bukan. Dia langsung telepon, hei Mongol anak setang. Itu maksudnya, ya karena kalau di Manado itu, semua kami orang Manado itu, apalagi Desember ya Kakak Gun, kan mau Natal. Iya sama aja kalau kita di Lebaran deh, Iya, ya kan. semua pakai emas. Jari 5, cincin 7 bisa nama gua di sini. Itu kalau ibadah suka angkat tangan. Bedeh. Yang belakang biar tahu deh iya. ini gue sinarnya. Iya, di belakang itu kan haters tuh. Iya. Tapi 6 Januari semua di Pegadaian. Udah dibalikin lagi buat modal tahun depan. Iya, buat bayar utang terigu, utang baju. Ya Allah. Tapi nggak semua, dari 190. Ya, Jadi itu hampir semua simpen dong. kenang-kenangan dari gue Yoi. ya. Yoi dong. Ini Dipegang ya. Kalau gue dapet pacar kayaknya ini cocok buat dia. Bisa, Bisa ya. Serah terima ke pihak yang terkasih. Bisa. Pak Haji. Oh iya silakan masuk, silakan masuk. Bang Dari- Mongol. dari Pegadaian. Atau debt collector kayaknya. Enggak. Bukan. Ada ilmu-ilmu santet yang kira-kira bisa mengkelabui orang. Ah, itu Pak Haji. Nggak dari tadi aku udah ngedenger kan. Bang Mongol tuh cerita-cerita yang gereja setan, ada horor-horornya. Tapi aku yakin Bang Mongol nggak tahu nih. Ada horor tapi komedi. Apa tuh? Nah, itu nanti pas keluar nih tanggal 24 Desember Bang Mongol. Oh, lu datang lagi mau promo film? Oh, promo film yang judulnya Santet Kabinet. Benar Pak Haji. Oh. Tanggal
Tanggal berapa sih Kak tayangnya itu? Tanggal 24 Desember. 24 Oke. Desember. Tadi Bang Mongol bilang Natal. Pas tuh Bang Mongol. Betul, malamnya habis nonton, malamnya ibadah Natal. Benar. Iya benar. Besoknya gereja Pas lagi. ya. Jadi Natal tuh bisa 3 kali gereja. 3 kali gereja. Karena mau pamer 3 kali. Iya. Kalau di Kampung Mongol di Sangir lebih keren lagi mamernya. Semua baju baru yang dibeli untuk Natal nggak dicuci. Nah, terus? Jadi biar DP ibadah Natal selesai, selamat Natal nih sayang. Baru kan. Oh, baju baru kecium aromanya. Iya, gatal-gatal nggak peduli. Nggak peduli. Coba dong ceritain sedikit dong tentang film Santet ini Kabinet. Cerita tentang apa sih? Jadi di film Comic at Revolution Santet Kabinet itu Pak Haji, itu ada cerita tentang ada dukun yang mau berusaha untuk menyantet pemerintahan. Oh, ide bagus. Cukup tegang ya ceritanya. Enggak maksudnya ide bagus di filmnya. Oh, di film. Iya, film. Bukan ada niat-niat tertentu kan? Bukan ada niat tertentu kan? Enggak ya. Dia bercandaannya ada bercandaan Iya, ini. enggak. Bercandaan pemerintah. Enggak, maksudnya filmnya ide bagus. Belum pernah ngerasain ya pas Enggak, jangan coy. Ih, serem. Ya udah pokoknya customer jangan lupa untuk nonton film terbaru dari Comic Age Revolution ya, dari Falcon, judulnya Santet Kabinet. Santet Kabinet. Tanggal Betul, Pak Haji. 24 Desember 2025 serentak di seluruh bioskop di Kamu mau tahu Indonesia. emang main juga di sini? Main. Oh, lo main di film ini juga? Main. Oh, lo jadi apa perannya Mongol? Dukunnya juga. Gua ada cocok sama muka. Gua nggak usah perlu dibedakin. Nggak Apa-apa perlu udah begitu dibakin. aja dateng. Oke bro. Oke, Pak Haji, Sukses buat makasih filmnya. banyak, Pak Haji. Salam buat teman-teman Thank you. semuanya Thank you, ya. brother. Bang Mongol. Waduh, ya ampun di jabatan. Siap Bang Mongol. Makasih, permisi ya Pak Haji. Terima kasih, Terima kasih. Dia udah nungguin dari subuh. Dia juga stand up. Dia stand up, Iya. dia kan dari ini Comic 8 roasting. Iya, gua edisi pertama. Nah. Udah nggak dipanggil lagi katanya kemahalan. Malah. Udah nggak bisa nego. Emang film ini tentang apa sih Mongol? Jadi jadi kan film komik 8 yang Revolution ini adalah salah satu karya dari Falcon Ya. untuk maksudnya pencinta para stand up. Karena kayak film kami aja yang komik 8 pertama muncul Ya. itu Geger ya? Geger se-Indonesia. Kami cuma 2 minggu. Ya. Lu biasanya film kalau laris dilamain, ini Falcon bilang turunin karena sequel 2-nya biar segera Biar tayang. naik. Jadi penonton, dan itu juga salah satu film yang mendongkrak Mongol. Ya. Jujur aja, dan di film ini tantangannya di komik 8 waktu episode Mongol itu berat. Karena kita nggak pakai stuntman. Ada stuntman khusus yang memang berat-berat. Tapi kalau yang cuma kejar-kejaran, ketembak itu mah udah Sendiri. Iya, udah gitu kan gue jadinya Sailor Moon. Oh iya. Itu siksa loh, Pak. Kita disuruh pakai celana dalamnya S, padahal kita makainya L. Dijepit, diselotip lagi. Terus Biar nggak kelihatan jendolan gitu. Itu udah gitu kan lawan gua kan Nikita Mirzani, Black ngeceng mulu Widow. jadinya. Nggak mungkin. Karena udah keselotip. Yang membuat kami bangga adalah bahwa film itu akhirnya bisa diterima sampai akhirnya Revolution sekarang. Ya betul. Jadi memang Falcon ini memang bisa dibilang pionirnya Pionir. ya. Pionir menghadirkan Hal-hal yang unik. Ya, yang out of the box. Betul. Yes. Tim Tepuk tangan dong keren. buat Falcon dong. Thank you you. so much. Terus yang paling terakhir sekarang kan Mongol tuh selalu pakainya bekain, Bang. Kalau dulu kan kalau manggung selalu brand. Oh ini makanya lo pakai kain nih. Iya, karena Pak Presiden mengingatkan bahwa kalau boleh tuh kita harus menggunakan produk UMKM. Wastra. Jadi pakailah bekain. Ternyata setelah Mongol selidiki, ternyata kita nih 38 provinsi, kurang lebih 90% dulu tuh merekanya kain. Udah gue pakai bekain ini yang Karawang. Maksudnya Kabupaten Karawang. Jadi tiap hari lo ganti-ganti deh. Iya. Nah kalau mutiara-mutiara ini juga dari hasil laut Indonesia dong. Iya, dari Lombok. Dari Lombok. Dia punya pekarangan mutiara. Iya. Iya. Karena kan mutiara itu ciri kalau gue pakai berlian kalah sama Bang Hotman. Bener. Jadi mutiara justru orang unik. Jadi lu punya Unik, betul. trademark sendiri. Betul. Iya. Gun. Nih, Tatap mata saya. patung ini ya. Oke. Jadi kamu akan berhadapan dengan patung ini. Oke. Di patung ini nama segmennya adalah Talk to the Mannequin. Ada banyak emang. Ini maksudnya apa ini?
Hah? Roro. Lu dulu demen sama dia? Gue dulu naksir sama Roro. Waktu Terus? itu kita bareng-bareng di satu proyek. Terus? Bareng-bareng juga sama Bang Ruben Onsu. Oke. Itu ada gue jadi co-host. Oke. Bareng Nagita. Roro yang joget-joget. Iya. Oke, di RCTI. Betul, masih sedap malam. Iya, tapi nggak lama acaranya. Nikta Gina, iya karena kan bajunya melorot. Melorot. Jadi lo demen sama Gue dia? naksir sama Roro dulu. Terus ya saking naksirnya gue masih inget banget gue sampai berusaha beli Ferrari. Lu mau ngasih dia Ferrari? Enggak, kan dia punya Ferrari kan gak mungkin gue pakai Avanza, Pak. Terus? Ya kan, jadi biar Seimbang. Seimbang, ya dia punya Ferrari merah, gue beli yang punya warna gua gitu. Terus? Ya nggak jadi, maksudnya. Tapi akhirnya sempet jalan? Enggak. Baru naksir, baru mau ini contoh nih, besok gua mau nembak dia, dia udah keburu punya pacar, telat gua. Ya, mongol. Nggak apa-apa Tapi lah. sekarang kalau ngeliat dia masih demen nggak? Udah jarang banget ketemu sama Manggilnya apa? Roro. Roro. Dulu dia masih seksi ya, masih joget-joget gitu cantik kan. banget. Iya, dia baik banget, udah begitu terus lembut banget. Lo demen Wanita Jawa sesungguhnya yang lembut. Lo demen tuh? Iya. Mas Mong. Iya. Iya. Mas Mong. Iya, piye kabare Mas Mongo gitu. Lo kan agak sih ngol, preman. Iya. Kita cari yang lembut. Lembut. Mas Roro, kita ganti foto lagi ya. Manggilnya Mas Kanjeng Mas Mongol. Ini siapa Mongol? Itu Kak Tresia Sompi. Siapa dia? Beliau adalah orang yang paling paling punya andil ketiga dalam hidup Mongol. Karena beliau waktu Mongol di penjara, beliaulah yang nganterin roti, mie instan, sampai Mongol bebas. Karena Mongol masih ingat banget, bahkan waktu bebas Mongol ke rumah beliau, terus beliau gue masih ingat banget beliau ngasih duit di amplop untuk gue memulai lagi dari Kehidupan. nol. Terus kalung yang gue kasih ke dia sebagai jaminan selama gue di dalam, biar gue maksudnya gue bisa makan enak. Karena kan kalau ngikutin makan di dalam kan pasti nggak kenyang, karena gue menados, kok nasinya cuma segini kan kurang itu. Kurang. Jadi kita supaya bisa malam kita bisa pecel lele, Mongol punya kalung yang tadinya mau dikasih ke polisi nggak Polisi nggak mau jadi. terima. Jadi gue kasih ke beliau untuk dijual, dikasihnya duit. Gitu, terus bawa susu, terus bawa ikan cakalang yang kayak Manado suwir, beliau lah sampai bebas, sampai Mongol jadi artis, sampai hari ini masih berkabar-kabaran dengan beliau. Masih. Masih Jadi banget. awalnya kenalannya kemana? Lewat bos. Jadi dia memang kayak ibarat kata Ibu kedua lah. ibu mungkin. kedua, awalnya jadi kayak malaikat di antara semua orang nggak peduli sama Mongol. Dia hadir dengan ikhlasnya. Betul. Dari masih di polsek bahkan. Padahal saya nggak punya hubungan keluarga, gua nggak kenal mereka siapa. Kita juga kenal cuman gara-gara ngejemput Mongol di apartemen Rasuna untuk pindah ke Cinere. Nah, beliau ini tetangga nama Nurul Arifin. Jadi pas sebelahan rumah sama Mas Mayong. Jadi gue tinggal di Cinere di Jalan Ciloto 2. Kalau dia nonton, Mas Mongol mau ngomong apa? Kalau beliau nonton Mongol pasti gue infoin ke beliau. Ya, nonton, Nek. Jangan lupa Mbak Uni, Nek, itu kong like nih begitu. Jadi semua konten Facebook, Instagram, Twitter, Friendster kalau masih ada, Pet masih ada, beliau salah satu follower utama. Dan beliau masih sehat sampai hari ini. Masih sehat. Mongol cuma mau ngucapin terima kasih buat Kak Tres. Pokoknya Tuhan makin memberkati dan sehat selalu. Siapa lagi itu? Itu masih jangkis. Ini ngomong. Kagak lah. Apa susah Cuman aja? Susah. Masih kurus tinggi najis. Tapi satu hal yang gue mau ngasih Tapi tahu. laki banget ya Ngol dulu Ngol. Ya tahun lalu. Kok belum ada ngondek-ngondeknya Ngol? Ya, maksudnya kan Enggak, kalau lu ngondek tapi casing doang kan? enggak, masih gini. Gua main film udah lebih dari 30. Ya. Itu juga jadi cowok. Sisanya cowok.
semua. Akhirnya kayak ngeresep tuh karakter. Ngeresep. Akhirnya jadi. Padahal sebenarnya lo laki abis. Tahun lalu. Habis lagi. Tapi satu hal yang gue mau kasih tahu sama lu. Jam tangannya. Itu jam tangan Guess Collection yang ngasih mamanya Agnes Monica. Wede. Ngapain maknya ngasih jam itu ke lo? Hadiah. Hadiah. Jadi gue Lo pernah menghibur maknya? nemenin Putri. Oh, waktu dulu kan? Iya. Jadi kemana Putri? Oh, Putri dan Pangeran. Iya, gitu. Nyambung. Lah yang lagi main jedong itu Pangeran. Iya. Pangerannya selamat. Elunya masker. Masuk. Oh, gitu ceritanya. Nyambung akhirnya sih. Nyambung. Ngerti kan? Paham. Jadi Mami Agnes tuh karena gue ada kerja sama Pangeran udah lebih dari 3 tahun. Pas mereka jadian di ulang tahun RCTI itu, beliau tuh ngasih hadiah. Gue ada 2 kali ngasih hadiah. Satu tuh handphone Nokia N70. Nah handphone itu yang pas Mongol ketangkep tuh ada di dalam tas. Dan luar biasanya kepolisian adalah semua barang yang kita punya ya waktu kita masuk itu dijaga baik-baik loh. Pulang dibalikin? Iya pulang dibalikin dan gak ada satupun yang hilang. Oh. Itu yang gue Masih salut. nyala nggak handphonenya? Masih, bahkan masih. Oh, lo kan cuma 3 bulan. Iya, kan lagian juga masih Nokia, jatuh aja dia hidup, apalagi nggak dijatuhin. Jadi gue masih ingat banget itu dikasih oleh Ibunya, Ibu Putri. mami saya. Mami saya. Gitu. Jadi gue masih ingat banget sama Putri. Kita manggilnya Putri. Aduh, masih. Lu dapet dari mana nih foto-foto ini? Ya semua kan gua ada ini. Kan gua kalau malam tuh nggak tidur Mongol. Gue cari-cari, gue ngulik-ngulik. Oh ya ampun. Mongol. Tapi dari semua kesuksesan yang Mongol sudah raih, apa yang lagi yang saat ini bentuk syukur dari Mongol untuk bisa dilakuin buat orang-orang sekitar Mongol? Apa yang Mongol lakuin? Jadi gue dari kasus gue belajar dari awal sukses. Gue dulu waktu masih hidup di jalanan kan gue bergaul dengan banyak orang. Ya. Gue masih inget banget buku pertama tentang Islam tuh gue dapet dari seorang ustadz di daerah Jatinegara. Oke. Terus gue bergaul banyak banget dengan para ustadz, bahkan almarhum Ustadz Jeffrey sempat waktu itu sama almarhum Bunda Dorce ketemu di Hotel Akasia yang di Senen itu mengajarkan banyak hal sama gue. Bahkan gue masih ingat banget adalah satu kalimat bahwa di balik hartamu ada punya Harta orang lain. Ada jatah orang bukan. Jadi dari situ gue mulai pas gue sebelum sukses juga gue udah melakukan apa yang sesuai agama mau lakukan. 10% gue kasih gitu. Terus sampai hari ini jadi gue perhitung-hitungan gue dalam hidup adalah 10% karena gue Kristen, gue kebuat Tuhan, 12,8% dari penghasilanku untuk daerahku Sulawesi Utara. Jadi gue sama almarhum Mama Ira, Ria Irawan, almarhum Om Emil Geham, gue Jeremy Teti. Jadi gue selalu per setahun tuh bawa artis dari nasional ke daerah untuk ngajarin public speaking, acting free. Pakai duit dari 12,8. Baru 1,2% ini buat diakonia. Diakonia tuh membantu. Nah gue spesifikasinya membantunya ke Panti Werda. Karena panti asuhan sudah banyak yang membantu. Jadi gue ke Panti Werda. Jadi gue saking itu ke Panti Werda gue belajar kursus keyboard. Jadi karena oma-oma di Panti Werda tuh kalau kita datang butuh hiburannya itu pakai lagu rohani gitu, lagu gereja, mereka dudukannya begini aja. Tapi kalau dinyanyiin, oh Carol, sekalipun mungkin dia begini joget-joget. Iya, bahkan ada yang masih kuat dia caca sama opa gitu-gitu. Jadi gue menyisikan itu. Tapi setahun yang lalu, gue dapet kayak ada yang kebesit di pikiran Mongol. Ada temen mau ke panti asuhan, gue ikutlah, gue nyumbang beras ya. Gue nyumbang 60 kilo beras. Ya Ngol, antar. Berarti kita beras cukup 120 kilo, yang lu dari 60, nanti yang lain bawa ayam ya gitu. Udah, berangkatlah kita ke panti asuhan di Tangerang. Nyampe di Tangerang, kita udah kasihkan, udah makan nih. Tahu-tahu ada anak kecil tuh berdua datang, dia bilang begini sama gua ini. Ini boleh Igun bikin. Oh Mongol, kita boleh ngomong nggak? Boleh deh, ngomong apa? Mau minta boneka? Enggak Om Mongol. Om Mongol, kami di panti asuhan itu beras banyak banget Om.
saking banyaknya sama ibu asrama dijual, tapi untuk ganti daging. Duit dari jual beras tuh buat beli ayam, beli sabun gitu kan. Nah terus adik-adik mau apa? Jadi gini Om Mongol, boleh nggak Om Mongol besok-besok kalau mau datang nyumbangnya nggak usah bawa beras, tapi bawa buku gambar sama buku mewarnai. Karena mereka nggak cuman butuh makan. Mereka pingin punya sesuatu. Jadi kayak anak-anak umur 3 tahun tuh ngomong mereka pingin belajar huruf A, jadi Mongol langsung ke toko buku, Mak. Pas kita ke toko buku, pas kita lihat harganya, ya Allah 30.000 satu Murah buku. banget. Mahal amat, gua ke ASMK. Oh kemahalan tuh 30.000. Kemahalan Mak, kalau dia 5 panti asuhan, ginjal kita juga ikut hilang nih takutnya. Enggak, jadi kan ada toko buku yang lebih, kan ini kan kalau itu kan udah. Dia nggak perlu kualitasnya ya, yang penting kan banyaknya. Kualitasnya juga bagus, cuman kan mereka udah harga pajak, harga ini kalau yang di ASMK ini kan semuanya yang udah nggak kena pajak, mereka jual-jual. Jadi Mongol beli buku mewarnai, beli buku untuk belajar nulis angka 1 ABC, plus beli pensilnya. Jadi ada pensil gambar tuh kan segini panjang, ada yang setengah. Nah Mongol itu konsisten tiap bulan. Nah ini kemarin dari Manado ada panti asuhan di daerah Tondano, jumlah anak-anaknya 48 orang. Nah rencana besok Mongol mau ke ASMK, mau nyari buku itu. Terus mereka minta buku cerita tentang Tuhan Yesus gitu. Kayak begitu. Nah di tempat Mongol beli itu juga ada belajar Iqra, cerita tentang agama Islam. Jadi yang minta ini gereja, gue bawa yang gereja. Yang minta ke panti asuhan Muslim. kayak Muslim Kristen gabung, kita hitung berapa Muslim, berapa banyak anak-anak Muslim gitu. Iya. Jadi kan kita itu sampai hari ini. Dan itu mungkin bukti doa mereka 14 tahun Mongol berkarir Kakak Ivan. Gua nggak tergeser sampai hari ini. Gua masih tetap punya job stand up. Bahkan Januari gua udah punya job stand up. Gua sampai bilang sama manajer, kita stand up dalam 1 bulan 2 show aja itu hidup kita udah makmur. Karena kalau kita stand up 75 juta sekali, kalau 2 kan udah 150 juta. Lah kita dulu gembel aja hidup 1,5 juta aja hidup, masa 75 juta kita nggak hidup. Jadi gue bilang sama teman-teman gue, bersyukur. Terus tim Mongol kan sopir Islam. Terus ada 2 orang Islam di rumah Mongol, yang sisanya Kristen. Nah yang 2 Islam ini yaitu yang viral di YouTube, bahwa mereka itu harus sholat Jumat, Van. Kalau mereka nggak sholat Jumat, gue bilang minggu lu ke gereja nemenin gue. Serius. Jadi maksudnya walaupun mereka Islam tetap harus lakukan. Iya. Kayak kita nih sama yang bawa mobil, kita kemana-mana, wah jamnya sholat Jumat gitu. Gue rela gue nongkrong dulu di satu tempat, lu sholat Jumat, sejam kemudian lu balik. Terus kalau mau ke masjid, jangan lupa bawa duit. Buat sedekah. Iya, dan jangan 2.000. Kalau sampai gua lihat lu kasih 2.000, duit mingguan lu gua nggak kasih. Karena kan mereka udah dapat gaji. Tapi setiap minggu tuh dapat 250. Nah, gua selalu ngajarin mereka tuh ngasih 50.000 karena lu masih megang 200. Nah, lu makan kan kemana-mana sama gua nggak pernah keluar duit. Makan sama-sama karena mereka lebih ganteng dari gua. Jadi kadang-kadang kalau orang kurang kenal dikirain gua sopirnya. Gitu. Begitu. Jadi kayak ayolah teman-teman berbagi gitu. Kalau kayak kita menyumbang panti asuhan, mohon maaf, 1 buku itu harganya cuma 2.500. Lu punya duit 10.000 bisa membeli 4 buku. Kenapa tidak memulai dari perkara kecil? Dan yang di atas hukum Al-Qur'an dan Alkitab sama, bahwa Allah itu tidak mau berhutang dengan siapapun. Jadi makanya kayak sekarang ini kan gue rasain ya, kayak gue sekarang menjalankan yang namanya sedekah subuh ya. Jadi dikala orang lain belum bangun, kita sudah memikirkan bahwa ternyata banyak saudara-saudara kita yang butuh makan di pagi hari. Betul. Jadi dengan adanya sedekah subuh itu malah mengajarkan gue untuk tidak membuang-buang uang untuk makan yang mewah-mewah. Karena kalau misalnya kita makan kan 20.000 kenyang. Betul. 200.000 kenyang. Betul. Makan 2 juta ada. Ada. Iya kan, makan 20 juta juga bisa rame-rame. Tapi kalau misalnya ternyata dengan 2 juta itu sudah bisa 100 orang makan. Iya betul. Jadi bayangin nggak, kalau kita mengorbankan kebutuhan kita untuk orang banyak, ya insya Allah jadi kehidupannya jadi lebih bahagia aja. Tapi gitu. kan Ivan beda lah. Kalau kayak kita masuk restoran mahal, kalau karyawannya kurang kenal, kayak gue di Singapura, mau masuk dibilang penuh. Masa
Si Mongol. Iya, gua sampai bilang. Terus ada yang lewat. Nggak meyakinkan lu bisa bayar. Iya. Itulah kenapa gua akhirnya kayak show off aksesoris. Karena biar buat gua menopang. Iya. Menopang kekurangan. Orang gua aja di gereja ada yang hilang handphone segereja ngelihatnya ke Mongol. Karena takut lo yang ngambil ya. Kan di gereja tuh banyak orang yang nyuri kan, pencuri masuk gereja. Jadi pas ada yang hilang handphone tuh segereja lihat begini. Gue langsung bilang sama manajer gue, besok gue pindah agama. Temen Mongol ngomong, percuma kalau sebelah hilang sandal pasti lu juga. Iya kan? Jadi Kita kasih tepuk tangan buat Thank you. Mongol. Mongol, thank you banget. Kita nggak pernah ngobrol sedeep ini. Betul, Ya kan, betul. kita hanya ketemu sesekali di program-program Iya, TV. cuman satu segmen. Iya. Senang banget Mongol dan mampir ke Thank you, butik thank Igun. you, thank you. Dan customer, semoga kehadiran Mongol hari ini mengajarkan kita banyak hal. Karena kisah hidupnya Mongol tuh buat aku out of the box. Belum tentu orang bisa kuat menjalani kehidupan seperti apa yang Mongol jalanin. Betul. Dari kecil, Dari kecil, susah, betul. susah, Banget. senang, susah, lebih banyak susahnya daripada Iya. senangnya. Nyemplung juga kan ke dalam juga itu kayak pingin, aduh tuh kayak apa kita masuk gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Ya Allah. Sekarang keinginan Mongol cuma satu sih sebenarnya. Pingin ketemu Agnes. Iya. Udah nggak pernah ketemu lagi sejak Ya sejak Allah. gua keluar dari dalam itu nggak pernah ketemu. Semoga nanti bisa ketemu sama Tuan Putri ya. Mongol, ini ada oleh-oleh dari Dilan. Wah, thank you Dilan. Jadi ini bisa dipakai dimakan di perjalanan. Ini bisa buat sarapan. Bisa buat Bisa sarapan, dong. ini sarapan praktis. Berarti nggak ribet ya? Nggak Hampir, ribet. Tinggal Nggak ribet, lebih dirobek ribet aja. hidup lo sama masa lalu lo. Sekarang justru ini adalah solusi terbaik, nggak Yes. jadi ngeribetin. Ini Cie. masuk. Ya. Masuk Pak Eko. Thank you. Mongol, terima kasih Terima ya kasih Mongol. juga. Hati-hati Makasih pulang banyak ke Bali ya. Iya, langsung pulang Oke. soalnya pesawat jam 8. Wow, mantap. Oke, jangan lupa untuk terus nonton ya kan di tayangan-tayangan Comic 8 Revolution. Ya, sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya.